Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran seni budaya pertemuan yang keempat. Seni belajar, belajar seni. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal alat musik berdasarkan cara memainkan dan sumber bunyi atau sumber suara yang dihasilkan dari alat musik. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita mengenal alat musik berdasarkan cara memainkannya. Tentunya kalian pasti sudah tahu bagaimana cara memainkan beberapa alat musik. Yang pertama, ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua, dengan cara digesek. Ada dengan cara ditiup, terus dipukul, ditepuk, digesek udah ya tadi ya. Terus apa lagi? Ditiup sudah, dipetik, digesek, digoyangkan, bukan digoyang tapi digoyangkan, ya. Kamu digoyang mah dangdut, ya. Oke, yang pertama alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Kalian pasti sudah tahu, contohnya ada banyak. Ada gitar, ada ukulele. Kalau di Sunda kita mengenal ada kacapi, terus alat musik tradisional lain misalnya sasando, ya, dan lain-lain banyak. Yang kedua, ditiup. Contohnya saksofon, recorder. Di Sunda kita pasti sudah tahu ada suling, ada bangsing, ada juga trombon, ada trompet, dan masih banyak alat lain. Dipetik, digesek, terus ditiup udah, terus digesek. Kalau digesek pasti sudah tahu, ya. Contohnya adalah biola atau cello, seperti biola tapi yang besar. Petik, tiup, gesek, terus ditepuk. Kalau ditepuk berarti menggunakan telapak tangan, tidak menggunakan alat pemukul. Contohnya di Sunda kita ada alat musik yang ditepuk, contohnya kendang. Kalau di musik barat kita mengenal ada tam-tam, ada juga rebana, genjring, dan masih banyak lainnya. Terus ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Perbedaan dengan yang ditepuk, kalau dipukul itu menggunakan alat pemukul seperti stick. Contoh alatnya drum, terus simbal, terus apa lagi ya? Kokol, ya, kokol termasuk alat musik. Dan masih ada alat musik yang lainnya yang dimainkan dengan cara dipukul. Dan terakhir ada alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Contohnya angklung. Nah, angklung itu dimainkan dengan cara digoyangkan. Digoyangkan, ya, bukan digoyang. Awas, jangan salah. Oke? Nah, itu adalah beberapa alat musik yang berdasarkan cara memainkannya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam alat musik berdasarkan sumber bunyi yang dihasilkannya. Ada 5 sumber bunyi dalam alat musik, baik itu alat musik modern atau alat musik tradisional. Di antaranya adalah yang pertama membranofon, yang kedua sumber bunyi idiopon, yang ketiga ada kordofon, yang keempat ada aeropon, dan yang kelima ada elektropon, ya. Jadi ada 5 sumber bunyi dalam alat musik. Yang pertama, sumber bunyi membranofon adalah alat musik yang bersumber bunyi dari membran atau selaput. Biasanya kita temukan alat musik membranofon itu, contoh alat musiknya adalah drum, ada bedug, ada kendang. Pokoknya yang sumber bunyinya itu dihasilkan dari membran. Yang kedua, kordofon. Kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dari dawai atau senar. Kalian pasti sudah tahu. Contohnya gitar, ada biola, ada kacapi, sasando, harfa, dan beberapa alat musik kordofon lainnya. Yang ketiga, idiopon. Alat musik yang bersumber bunyi idiopon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Jadi ketika badan alat musik itu kita mainkan, pasti akan menghasilkan suara.
biasanya ditemukan dalam alat-alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya ada triangle misalnya, terus cowbell yang bunyi tok 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 gitu ya. Angklung juga termasuk ke sumber bunyi yang idiopon, calung, dan alat musik lainnya. Yang keempat, tadi apa ya? Membranopon, idiopon, kordopon, terus aeropon. Aero itu kalian pasti sudah tahu ya. Aero itu adalah udara. Jadi alat musik yang sumber bunyinya dari aeropon adalah alat musik yang bersumber bunyi dari udara. Ya, jelas yang dihasilkan dari udara. Contohnya ada suling, recorder, saksofon, trombon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada alat musik yang bersumber bunyi dari elektrofon. Elektrofon itu berarti alat musik yang dibantu dengan sumber listrik. Misalnya gitar listrik dibantu dengan dicolokin karena speaker, karena jack to jack, biasanya dibantu dengan listrik. Atau keyboard juga dibantu dengan sumber listrik. Ya, jadi alat musik elektrofon itu adalah sumber bunyinya dibantu dengan listrik ya. Nah, itu adalah beberapa alat musik, atau kita mengenal alat musik berdasarkan cara memainkan dan sumber bunyinya. Nah, sekarang Bapak akan mencoba mempraktekkan beberapa sumber bunyi, beberapa alat musik berdasarkan cara memainkan dan sumber bunyinya. Oke, yang pertama ini ada alat musik tam-tam. Alat musik ini bersumber bunyi dari membranofon karena dibuat atau bersumber bunyi dari membran. Dimainkan dengan cara ditepuk, ya, tanpa alat pemukul, ditepuk langsung menggunakan tangan. Sumber bunyinya membranofon, dimainkan dengan cara ditepuk. Yang kedua, ada alat musik snare. Ini biasanya kita temukan di perangkat drum ya, atau yang sering main marching band kalian pasti sudah tahu. Ini juga sama, termasuk ke sumber bunyi membranofon, dimainkan dengan cara dipukul, bukan ditepuk, menggunakan alat pemukul ya. Contoh, snare membranofon, sumber bunyinya dimainkan dengan cara dipukul. Berbeda dengan yang tam-tam tadi. Nah, yang kedua, ini ada alat musik yang disebut dengan tamborin, atau kita sering mengenalnya dengan istilah kecrek cenanya. Tamborin ini termasuk ke sumber bunyi idiopon, ya. Dihasilkan, suaranya dihasilkan dari badan alat musik ini itu sendiri. Sumber bunyi idiopon dimainkan dengan cara digoyangkan, ya. Nah, bisa ada apa? Ya. Tamborin masih idiopon. Yang kedua ada cowbell. Cowbell ini sama alat musik sumber bunyinya idiopon, tapi dimainkan dengan cara dipukul. Suaranya seperti ini. Kalau kalian pernah mendengar kolotok mundingnya, ini hampir sama ya dengan kolotok munding. Cuman istilahnya lebih modern lah ya. Cowbell. Cow itu sapi, bell itu bell. Kemudian ya gitu ya. Idiopon dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul. Simpen ini ya. Yang ketiga, ini ada alat musik biola, dimainkan dengan cara digesek. Sumber bunyinya idiopon. Contoh, biola sumber bunyinya idiopon, kordopon, dimainkan dengan cara digesek. Terus ada lagi gitar, sama ya. Bapak gak bawa gitarnya. Gitar itu sama kordopon, dimainkan dengan cara dipetik. Bedanya cara memainkannya. Yang samanya itu sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Ya. Oke, sip. Yang keempat, ini ada alat musik suling.
dimainkan dengan cara ditiup bersumber bunyi dari aeropon. Contoh. Yang pertama aeropon dari waditra suling atau tradisional. Yang kedua Bapak punya apa ini? Saksofon. Sama ya. Ini sumber bunyinya dari aeropon dan dimainkan dengan cara ditiup. Contoh. Yang kelima, elektropon. Bapak sudah jelaskan tadi bahwa elektropon itu alat musik yang sumber bunyinya dibantu dengan elektro. Contohnya misalnya dibantu dengan jack to jack, alat musik yang disambungkan dengan jack to jack ke speaker. Ya, jadi suaranya menghasilkan lebih keras. Contoh, misalnya ini biola, dimasukkan spool, dipasang spool ya, terus dimasukkan jack, dipasang jack, ini nanti ke speaker. Nah, nanti suaranya itu akan lebih keras. Gitar listrik contohnya, gitar bass, dan lain-lain lah. Kalian pasti sudah paham ya. Itu elektropon, sumber bunyi yang dibantu dengan elektro. Oke, sekian materi pertemuan hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian mencari alat musik. Yang pertama yang kalian tentunya bisa dimainkan oleh kalian. Terus mainkan alat musik tersebut. Nanti kalian jelaskan alat musik yang kalian mainkan itu termasuk ke sumber bunyi dan cara memainkan apa ya. Video kalian bisa dikirimkan langsung melalui WhatsApp Japri ke bapaknya. Jangan lama-lama, durasi video maksimal 30 detik sudah cukup ya. Contohnya seperti ini. Suling, alat musik, cara memainkannya ditiup, termasuk ke sumber bunyi aeropon. Sakitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian materi pertemuan seni musik, seni budaya dalam materi seni musik yang keempat. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami, dan jangan lupa ini materi kalian catat dan pahami. Dokumentasikan juga selama pembelajaran kalian BDR ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan belajar di rumah. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.